bukankah melawan sesuatu yang tidak ada, sosok yang tidak ada, itu bukankah disebutnya kemunduran, Cak? Sebenarnya enggak sih. Jadi mereka kan rasionalisasi saja. Sama dengan incumbent yang dimenangkan oleh kotak kosong. Artinya mereka kan tidak mungkin berbuat segala sesuatu ke masyarakat. Ini kan kurang maksimal. Ini kok bisa kalah sama kotak kosong? Nah ini kan lucu. Saya ini sebagai wakil, saya tahu diri. Yang namanya wakil, awak harus sikil. Jadi badan sama kaki, nggak ada kepalanya. Nah kepalanya ini kan kepala daerah, wali kota. Seluruh kebijakan wali kota, saya akan mendukung. Saya akan mensosialisasikan. Komitmen gitu. Kalau saya turun ke bawah, nemui masyarakat, nggak usah dianggap saya itu menyaingi yang macam-macam. Oh ya Cak, clear ya. Clear, udah. Akhirnya kan nggak ada persoalan memang, sudah. Memang jadi FYP itu candu, Cak. Bener nggak, Cak? Kalau kata orang, FYP itu candu. Jadi ketika kita FYP sekali, begitu, kita ketagihan untuk, wah nih kita cari. Atau memang diserahkan aja mengalir aja begitu. Kalau saya mengalir saja. Cuma saya feeling, oh ini persoalan ini bakal meledak. Saya punya feeling. Karena kan mesti asistensinya ke saya. Ada yang ngomong, saya dari partai ini ada. Wah, saya nggak peduli. Ini warga saya nggak ada urusan sama partai-partai. Kadang-kadang aparat jerotok uti, nekat. Karena nekat iki Surabayaan ae lah kita, saya gitu aja. Halo sahabat kompas.com, kembali lagi bersama saya Fabian di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Tamu Gaspol hari ini adalah sosoknya FYP, bener nggak tuh? Iya. FYP ya, karena meskipun gua di Jakarta, tetapi apa yang beliau lakukan di Surabaya itu sampai ke Jakarta dan bahkan ke penjuru dunia bahkan mungkin ya. Katanya bahkan ada satu konten yang penontonnya itu bisa mencapai puluhan juta. Siapa lagi kalau bukan Cak Ji, Pak Armuji. Selamat siang, Cak. Terima kasih. Aku izin panggilnya Cak atau apa? Cak aja. Cak, ya. Iya, Surabaya naik. Keren. Santai banget, Cak, pakai. Ya, saya kalau nyantai dia. Nyantai ya. Ini ke Jakarta dalam rangka apa berarti? Saya ke Jakarta untuk persiapan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia. Karena kemarin periksa kesehatan. Menang. Yang mau dilantik yang menang. Oh iya, karena kemarin menang dan tidak ada gugatan karena tidak ada yang menggugat, alias lawan kota kosong. Meskipun yang sudah ada yang menggugat, tapi sudah diputus, selesai, mereka dilantik. Oke. Kemarin kan lawan kota kosong ya, Cak? Lawannya kota kosong. Nah. Aku mau tahu secara pribadi. Merasa puas atau enggak melawan itu kota kosong? Ya, jadi gini. Ini kan berbalik. Iya. Kalau pada saat periode pertama, pilkada pertama dulu, saya itu sendiri sama Pak Erik. Iya. Partai saya PDI Perjuangan ditawar oleh seluruh partai. Ditawar oleh seluruh partai. Iya. Bahkan lawan saya ini kan juga bukan orang sembarangan. Betul. Mereka mantan Kapolda 2 kali. Di Jawa Timur maupun di Kalimantan. Iya. Yang luar biasa, segalanya luar biasa. Makanya pada saat itu kita menang, itu juga menangnya cukup lumayan. Artinya sekitar 12% menang kita pada saat itu. Nah kemarin berbalik, seluruh partai itu mengusung kita. Ya kita mengucapkan terima kasih seluruh partai mengusung kita. Karena tidak ada lawannya. Oke. Nah, kalau yang sekarang berarti kan semua, kalau dulu berbeda dengan sekarang. Yang sekarang artinya semua kekuatan politik. Semua kekuatan politik kita. Nah, bagaimana caranya Cak Ji dan siapa Mas Eri ya? Pak Eri itu mengkonsolidasikan kekuatan yang mungkin di nasional itu sudah terkumpul menjadi satu. Kita sebut aja Kimples gitu. Apalagi Cak Ji kan wong Banteng gitu. Apa nggak berpengaruh konstelasi politik nasional ke Surabaya? Kalau pilihan kepala daerah saya kira enggak cair. Artinya mereka justru rasionalisasi. Dari sekian survei yang ada, saya sendiri sebagai wakil wali kota, survei saya, elektabilitas saya pada saat itu 87, sekian. Elektabilitasnya. Popularitasnya sekitar 93. Pak Erik juga begitu sama. Pak Erik ya juga sekitar 88 lah. 88%. Jadi
lawan yang mau melawan kita, itu yang mikir-mikir sih. Wis angel ini. Wis angel, percuma. Bowo kayak untuk sangu. Kayak itu. Sahabatkompas.com nggak tahu artinya nih, Cak. Jadi mereka Iya. akan melakukan sesuatu. Kalau kemantenan itu kan mesti ada apa Betul. bumbunya. Mereka nggak dapatkan kue, Iya. kan percuma. Ya udah. Iya. Artinya lebih baik kita komunikasi, mereka mau bertemu, oke lah sama-sama mengusung. Ya sudah, kolaborasi ini supaya membangun Surabaya ini oleh seluruh kekuatan partai politik. Oke. Tapi dari kacamata demokrasi mungkin ya, Cak ya. Bukankah melawan sesuatu yang tidak ada, sosok yang tidak ada, itu bukankah disebutnya kemunduran, Cak? Sebenarnya enggak sih. Jadi mereka kan rasionalisasi saja. Oke. Rasionalisasi. Sama dengan incumbent yang dimenangkan oleh kotak kosong. Artinya mereka kan tidak mungkin berbuat segala sesuatu ke masyarakat. Ini kan kurang maksimal. Akhirnya kok bisa kalah sama kotak kosong. Iya. Nah ini kan lucu. Oke. Kan sangat lucu, kan berbeda. Kalau kita kan benar-benar apa yang menjadi sumpah jabatan kita atau menjadi RPJM kita wujudkan ke masyarakat. Iya. Itu benar-benar clear, nggak ada masalah. Oke. Nah berarti itu disebut mundur apabila kotak kosongnya menang, mungkin gitu. Kotak ya, kosongnya Cak, ya? menang itu mundur. Gitu loh. Tapi ini kan ya memang Realita politik. masyarakat Surabaya ini kan rasional. Iya. Jadi masyarakatnya bukan masyarakat transaksional, tapi masyarakat rasional. Apa yang dikerjakan oleh kepala daerah dan mereka bisa berkolaborasi dengan masyarakatnya dengan baik, masyarakatnya merasa nyaman, ya sudah clear, nggak ada masalah. Iya. Kalau misalnya tidak ada lawan, berarti kantong aman dong, Cak. Kemarin kampanye. Ya kita tetap turun, tetap sosialisasi turun ya toh. Iya. Jadi kita nggak meremehkan seperti itu. Oke. Artinya kewajiban kita untuk kampanye ke masyarakat, untuk bersosialisasi program-program kita tetap jalan. Tapi yang Jadi jelas, kita nggak menganggap enteng, nggak menganggap rendah. Iya. Tapi yang jelas keluarnya lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Sebelumnya kita juga nggak keluar, Pak. Enggak. Jadi, enggak ya, Cak? jadi gini loh, saya ini kan pernah menjadi anggota DPR 5 periode, Siap. ketua DPR 2 periode. Artinya masyarakat Surabaya tidak dikatakan transaksional. Kalau kita mau ngopeni warganya, mau tahu, mau turun, dan kita bisa gampang serawung ke masyarakat, mereka akan diingat kita. Berapapun uang yang akan ditebar, nggak akan mempan di Surabaya. Contohnya waktu pilkada pertama itu lawannya kurang apa, Kak, kurang wah itu. Tapi masyarakat Surabaya ya sudah, kamu lah ngasih saya terima, tapi soal milih ya nanti dulu. Salah satu hal yang menarik juga soal sosok Cak Ji ini adalah yang tadi saya bilang nih, Bapak produser dan sahabatkompas.com, bahwa beliau ini aktif banget di media sosial. Ya. Di Instagram apa di TikTok lebih aktifnya? Atau dua-duanya? Semuanya. Semuanya. Jadi kita melihat, jadi kan makanya tim saya kan anak muda-muda semuanya. Mereka yang tahu tuh segmennya. Kalau di Facebook itu kan 40 ke atas. Ya, Bu, ya toh. Orang-orang lansia lah. Itu yang di Facebook. Kalau di TikTok ini anak-anak muda, sama dengan di Instagram. Kalau di YouTube tentunya mereka ingin mengulas dari hasil yang di TikTok maupun di Instagram lebih panjang lagi durasinya di YouTube. Oke. Nah, ini yang kita gunakan semuanya. Jadi kita semua media sosial kita masuk di sana. Artinya Cak Ji itu punya kesadaran sebenarnya tentang apa yang mau disasar gitu misalnya. Nah, sasarannya apa sehingga Cak Ji itu tampil di aneka media sosial tadi? Jadi begini, kalau dulu sebelum ada media sosial, setiap laporan warga ke kita atau pertanggungjawaban kita ke warga, impact-nya kan seperti itu. Itu kan setiap tahun, yang namanya LKPJ. Betul. Dan itu dibacakan di ruang paripurna. Benar. Sekali dimuat di media konvensional, koran namanya. Sekali dibaca, ditumpuk, yang belum baca hilang. Udah nggak bisa ngikuti perkembangan beritanya. Lah, pada saat COVID, ada anak saya yang namanya Arjuna itu, yang sekarang jadi anggota DPRD Kota Surabaya. Mereka menginisiasi, ya sekarang udah zamannya bukan pakai media konvensional, koran, TV, enggak. Sudah pakai media sosial aja. Nah, itu yang mempelopori untuk itu. Sudah bikin rumah aspirasi aja, biar warga datang untuk melaporkan apa saja. Jadi rumah dinas saya tidak saya tempati, tapi saya pakai yang namanya rumah aspirasi. Untuk kumpulnya anak-anak muda, untuk kegiatan media sosial saya.
Nah, setiap hari Selasa saya buka untuk seluruh warga yang punya masalah itu datang ke rumah saya. Nah, dari situlah saya bisa menginventarisasi permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang saya selesaikan di ruang itu juga saya telepon lurahnya sampai bisa selesai. Iya. Tapi kalau saya butuh turun ke lapangan, Iya. oh ini harus saya turun ke lapangan, ini saya lihat kondisi realnya di lapangan seperti apa, saya turun ke lapangan. Dari hasil laporan itu orang kan nunggu. Laporan aku tidak lah. Saya gunakanlah media sosial. Loh, laporanmu sudah dilanjuti. Hasil ini, oh ini yang belum, ini yang sudah. Itu langsung laporan itu langsung bisa diterima oleh masyarakat luas. Oke, jadi Itu cara saya tujuannya seperti itu itu. ya. Ya. Ya tapi kan itu kan sasaran tujuan yang idealnya. Heeh. Tapi bahwa ada bonus persepsi orang, kesukaan orang terhadap Cak Ji, itu apakah masuk juga dalam tujuannya Cak Ji buat tampil di media sosial? Masuk. Jadi Oke. saya melihat mana Seneng nih, ini bukannya basa-basi nih Cak ya. saya melihat Iya, ada komen yang positif, Iya. ada komen yang negatif. Itu kan biasa. Tapi kan kita bisa mempresentasikan, oh yang positif segini. Yang nge-like berarti yang suka kepada saya. Iya. Yang nge-like sih berapa ratus ribu. Ya toh. Dari sekian puluh juta, yang nge-like ratusan ribu sekian. Yang komen berapa. Nah, dari situlah saya bisa menganalisa. Jadi kadang ya tak jawab sendiri, mana yang ekstrem-ekstrem ya saya jawab sendiri. Ya. Kalau yang ekstrem itu ini cuma untuk cari duit lah lapo. Cari duit itu. Punya saya digaji pemerintah udah cukup. Ngapain saya cari duit? Ini tujuannya untuk bisa mereka yang lapor-lapor kepada saya, mereka bisa melihat. Orang luar juga begitu. Oh kalau gitu kita bisa lapor di rumah aspirasi, silakan. Saya jawab sendiri. Setiap hari Selasa jam 8 sampai selesai datang ke rumah aspirasi. Iya. Itu gunanya seperti itu. Oke, Cak, waktu itu berarti ini dimulai ketika Cak Ji itu masih periode pertama berarti. Periode pertama. Sebelumnya ya? Iya, periode pertama. Setelah COVID. Setelah COVID, sebagai wakil Wali wali kota. Heeh. Nah, pertanyaanku juga begini, secara politik, apakah itu tidak jadi persoalan? Seorang wakil tampil di publik, apalagi di eskalasi lebih banyak daripada wali kotanya, Cak. Itu pernah jadi persoalan nggak? Enggak, saya sudah ngomong sama wali kota saya, Iya. Pak Erik, kalau dulu-dulu setiap laporan, setiap kegiatan, kalau itu belum terselesaikan lapor. Saya ngomong, saya tidak akan bersaing dalam kapasitas nanti sampean wali kota, saya enggak. Saya ini sebagai wakil, saya tahu diri. Iya. Yang namanya wakil awak harus sikil. Cuma badan sama kaki saja kan begitu. Awak. Artinya sorry, Cak, apa Cak? Awak harus sikil. harus sih. Wakil itu awak harus sikil. Jadi badan sama kaki, nggak ada kepalanya. Nah kepalanya ini kan kepala daerah, Betul. wali kota. Seluruh kebijakan wali kota, saya akan mendukung. Saya akan mensosialisasikan, komitmen gitu. Kalau saya turun ke bawah, nemui masyarakat, nggak usah dianggap saya itu menyaingi yang macam-macam. Oh ya Cak, clear, udah. Akhirnya kan nggak ada persoalan memang sudah. Oke. Dan saya ngomong sama wakil-wakil yang lainnya, kayak di Subang kemarin kayak apa? Wakil kepala daerah maksudnya. Kepala daerah yang wali kota lain, atau bupati, iya, ya, sama. iya. Kan banyak gegeran, Gegeran itu apa, Cak? bertengkar. Oh iya. Banyak bertengkar loh, Iya. banyak bertengkar. Artinya yang dipertengkarkan ya soal apa job description, Iya. pembagian nggak jelas. Kan ngono iki lah. Gitu. Nah, saya enggak, sudahlah. Kita itu namanya tupoksinya kalau di posisi ya kita akan. Tapi kalau enggak ada kerjaan, ya dari laporan-laporan gitu kita akan menyelesaikan sendiri di bawah. Ini yang saya lakukan dan itu clear sama Pak Erik clear. Jadi enggak ada masalah. Artinya kita sama-sama sudah tahu. Oke. Nah, wakil-wakil yang lain harapan saya juga seperti itulah. Enggak usah gegeran perkara proyek. Wah, itu enggak zaman. Itu zaman nom-noman ya, zaman muda dulu. Zaman sekarang muda. udah ya itu udah lewat hal-hal semacam itu. Cak Ji ini istilahnya banyak Jawa Timuran nih. Saya tuh meskipun kita sama-sama dari timur, Cak. Kalau Cak Ji kan dari Jawa Timur. Kalau saya dari Flores. Oh, Flores. Lebih timur lagi. Lebih timur lagi. Gitu. Nih saya mau tanya masih soal politiknya nih. Soal penggunaan media sosial nih. Meskipun tingkat levelnya Cak Ji dan wali kota pada saat itu mungkin nggak terpengaruh. Tapi ada nggak yang berusaha untuk memisahkan berdua? Waktu pilkada kemarin, ada yang memisahkan. Sudah aja maju ya. Saya kan sudah komitmen. Kita periode kedua tetap bersama-sama. Saya udah sejak awal sudah ngomong, ya sama udah klik. Udah nggak ada masalah. Ada yang mau memisahkan saya pikir itu kacangan lah. Itu ide-ide murahan, saya bilang gitu. Sudah nggak terprovokasi. Kenapa Cak Ji tidak tergoda?
kita itu kan, nah, makanya bedanya wali kota yang tua dengan wakilnya yang muda itu beda. Oh gitu. Kalau wali kotanya muda, Heeh. kita wakilnya yang tua, kita lebih banyak ngomong dan kita lebih banyak tahu diri. Oke. Ambisi kita itu beda dengan anak-anak yang muda. Anak-anak muda kok apa? Ingin nyalip aja, belum waktunya ingin nyalip. Itu kan terjadi di mana-mana ya. Jadi ini bukan suatu rahasia umum seperti itu. Kalau kita kan tahu sudah. Apalagi kita di DPR itu sudah 5 periode. Jadi dari segi politik, dari segi kemasyarakatan kita lebih tahu lah. Ini jadi maksudnya kalau kepalanya muda, lalu wakilnya yang lebih senior, itu ideal menurut Cak Ji? Lebih ideal, lebih bisa kita memahami lah. Iya. Ini Cak Ji lagi nyindir siapa ini? Ada yang kepalanya sudah senior, wakilnya yang muda. Gimana nih, Cak? Ini pengen nyalip kok. Waduh. Iya dah. Oh iya, ya artinya ini udah yang ideal ya. Yang ideal seperti itu. Jadi anak muda itu emosi, kan cukup menggebu-gebu. Iya. Ya, cukup menggebu-gebu. Ya contoh kemarin di mana itu yang lagi gegeran kemarin. Yang mana? Di Jawa Barat itu loh. Apa coba? Di mana itu? Apa Indramayu? Oh, Indramayu. Iya, iya benar. Di Bojonegoro tempat saya juga ada seperti itu. Ada banyak lah seperti itu. Makanya saya mengajak pada seluruh wakil kepala daerah, ya mereka harus memahami sebagai wakil itu ya tidak harus melebihi daripada wali kota atau bupatinya. Ya tahu diri. Cari kerjaan sendiri di bawah banyak kok. Persoalan-persoalan di bawah ini banyak itu loh. Betul. Iya. Itu justru yang akan nanti membantu masyarakat. Dan untungnya kepalanya wali kotanya juga tidak mengerem Cak Ji ya. Enggak. Enggak. Iya. Senang kita bisa menyelesaikan persoalan di bawah, senang. Ini udah ideal sekali nih. Oke. Cak, dalam setiap konten ya, Cak Ji selalu menampilkan persoalan. Iya. Persoalan itu juga yang menjadi menarik ditonton orang gitu loh. Ada mafia tanah. Iya. Emang serumit itu kan persoalan di Surabaya, Cak? Kita tahu karena ada laporan. Oke. Ya, karena ada laporan. Lah, setelah kita dalami, memang ada perlu orang yang harus dibantu. Suatu contoh misalkan yang kemarin, masa jalan dijual, dijadikan sertifikat. Iya, benar. Yang terakhir ya, yang terakhir itu ya. Loh, hal semacam itu. Loh, ini gimana? Lah, bapak mbahnya ini nyelengi uang, itu kan diambilkan uang 5.000-an, dicelengi mau dibayari ini atau sudah berapa tahun, Mbak? 5 tahun loh. Berarti kan ini orang niat bohong. Iya. Katanya mau diganti tanah yang lainnya, tapi nggak diganti-ganti. Tukar guling ya. Ditukar guling. Ditemui dia nggak mau ketemu. Iya. Ya sudah, saya bilang aja, mana soalnya. Nah, seperti itulah kejadian-kejadian itu. Begitu juga yang di Medokan itu, kan ada yang rumahnya orang dipego gitu aja. Iya. Wong itu masih persoalan hukum, dipego aja. Iya. Dan suruh ganti sama saya. Kamu tuh salah, ngakui salah. Ganti. Dihitung sama dinas bagian bangunan. Hitung kerugiannya berapa. Ganti kan. Kamu nggak ganti, izin-izinmu nggak tak keluarin semua. Saya bilang gitu, ancam gitu. Akhirnya mau ganti. Ketemu kemarin deh. Iya. Mau ganti dia. Lah, ini kan yang tidak dipahami oleh yang lain. Sebenarnya di daerah sama lah persoalan banyak. Iya. Ya, cuma mereka mau eksis, konsisten, atau benar-benar tulus untuk membantu masyarakatnya. Enggak kan gitu aja. Oke. Yang paling seru yang pernah Cak Ji alami apa tuh? Bertemu dengan persoalan yang seperti apa? Sebenarnya persoalannya sih nggak terlalu sepele. Cuma yang lihat itu 30 juta. Apa tuh? Yang mana tuh ya? Jadi ada di Surabaya, di Jakarta juga ada lah. Jadi ada jalan umum yang di belakang ini tempat kos-kosan, yang di depan ini tempat Pak RT. Nah, Pak RT ini karena depan ini jalan, dia pakai jemuran di atasnya. Pakai jemuran. Terus dipasangi meja-meja untuk tamu-tamuan. Lah, orang yang dari kos-kosan sini kan mesti sungkan. Betul. Mau lewat, mau apa loh. Akhirnya lapor ke saya. Waktu dilaporan Lurah, nggak bisa saya tak balik ke sana. Saya bilang gitu, ini gimana Pak RT gini-gini ini. Nah, Pak RT itu langsung nyeletuk. Kamu kurang kos-kosan, nggak usah ikut-ikut. Ini kamu, wah itu rame. Sampai 37 juta itu. 37 juta. RT-nya. Akhirnya
berapa hari itu sudah jutaan tuh RT WA saya. Hmm. Cak itu tolong di take down dah. Saya kok tambah terkenal gitu. Jadi imbas ke dianya ya. Bisa ke dia. Bisa aku diem aja, nggak tak jawab, tak biarin aja, Iya, iya. ngalir aja, biar aja. Iya. Itu. Lah, Hmm. banyaklah hal semacam itu. Ya hampir. Hampir tiap minggu lah yang lihat itu jutaan itu pasti keluar. Jutaan, iya benar. Dan saya ada anak-anak yang lain supaya cepat pakai promosi, saya enggak. Saya organik saja lah. Organik. Karena itu kan untuk kekuatan saya. Saya Betul. mengukur kekuatan saya dari situ gitu loh. Bener. Biar aja organik, natural saja. Iya. Meskipun itu agak perputarannya agak lambat, kalau itu Iya. pas benar-benar nemu algoritmanya ya sudah langsung berdas bas. Keren. Udah paham loh. Ini generasi, mohon maaf ya Cak ya. Cak Haji kan generasi Facebook nih Nah. sebenarnya. Saya itu generasi kolonial. Bukan saya yang ngomong ya. Ya kan, umur saya udah 60. Iya. Tapi mainan saya sama anak muda, semuanya lah. Jadi ya kalau dikatakan orang Surabaya itu, saya itu anak embongan. Embongan ini anak jalanan. Yang bisa bergaul ke siapa saja. Oke. Artinya perkembangan media sosial, apapun kita bisa ngikuti. Dan kita bisa berbaur dengan mereka. Iya. Kalau ketemu preman pernah nggak Cak? Oh pernah. Nah, itu ceritanya. Saya itu. Surabaya itu kan. Oh tempatnya. Ya, Tahu kan Joyoboyo tahu ya? Heeh. Itu kan juga konstituen saya. Saya kalau ke sana Joyoboyo ini. Woi Cak. Situ kan memang tempatnya preman. Orang minum, anak-anak pengamen, anak jalan banyak sekali. Iya. Ayo minum. Ya kita menghormati mereka. Ya saya minum satu slok minum. Mm-mm. Nah, ya bukan ninggalin uang, kayak tambahan. Biasanya orang-orang tambah botolnya gitu. Ya tak kasih aja uang 300 nggak tambah. Saya sudah. Yang penting kan saya menghargai mereka. Iya. Saya kalau ada apa-apa di situ aman udah, nggak ada masalah. Oke. Oh kenal semua ya. Tambah botolnya 300. Itu istilahnya gitu oleh Surabaya. Tapi dikasih penghormatan ya harus kita minum. Ya, minum aja. Itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Itu loh. Kita saling memahami daripada karakter persoalan mereka. Betul. Dan mereka jadi bisa bukan taat ya bisa dibilang ya. Ya sebagai teman, sebagai sahabat. Sahabat. Jadi kita sebagai persahabatan Mitra mereka, gitu lah ya, mitra persahabat. Kalau kita ada apa-apa, minta bantuan mereka, ada orang misalnya ada orang copet aja, Iya. kecopetan di sana, dicari sama mereka sendiri cari, balik balikan lah. Oke. Nah ini nanti saya mau tanya nih soal persoalan-persoalan yang akar rumput di Surabaya nih. Cuma saya masih mau nanya soal media sosialnya juga. Cak Ji kan sudah berapa followers sudah berapa kalau di TikTok? Kalau TikTok itu 800 sekian. 800 Ribu. Hampir sejuta berarti. Iya. Kalau YouTube, Heeh. YouTube itu 200 berapa? 70-an ya? 250 lebih ribu. Itu berapa stadion? Kalau Senayan itu nggak cukup itu. Tapi boleh, sombong boleh Lah iya lah. dah. Boleh. Lah kan begitu. Orang bener kok, faktanya Lah iya begitu. dah. Senayan aja cuma 80.000. 100.000. Nah, 80.000. 80.000 itu berapa stadion? Barcelona cuma 100.000. Jadi Bernabeu sama GBK berarti. Nah, Patriot sama Patriot. nggak muat. Memang jadi FYP itu candu, Cak. Bener nggak, Cak? Kalau kata orang FYP itu candu. Jadi ketika kita FYP sekali begitu, kita ketagihan untuk wah nih kita cari atau memang diserahkan aja mengalir aja begitu. Kalau saya mengalir saja. Cuma saya feeling, ini persoalan ini bakal meledak. Saya punya feeling. Karena kan mesti asistensinya ke saya. Kebetulan saya kan punya jiwa seni, jurusan saya dulu arsitek tadi tahu. Feeling saya, ini bakalan meledak. Udah, ini dulu yang diupload. Ini dulu yang upload. Wow, sense-nya. Mohon maaf nih Cak Haji ini. Malah sense-nya Cak Haji mungkin lebih bagus daripada produser. Oh iya, kalah. Anak-anak ini kalah ini. Dia kurang. Kalah. Dia masih belum bisa menentukan, ini ramai ini. Masih kurang dia. Produser kita nih. Gitu. Cak, nih satu lagi Cak, soal media sosial. Gini, ketika Cak Haji turun, itu kan tentu Cak Haji itu belum memiliki pengetahuan tentang persoalan itu ya secara menyeluruh. Artinya justru ada laporan, tapi nggak tahu tuh backgroundnya gimana, lalu siapa saja yang terlibat di persoalan itu. Nah pernah nggak Cak Haji mentok dalam artian begini, ternyata ini persoalan ini itu menyangkut dengan sosok A, B, C, D yang mungkin punya kekuatan. Enggak, jadi kemarin saya dilaporin, diteleponin. Dilaporin kan gampang ditelepon. Telepon sama warga
Cak, apa itu? Rumah saya kok diblokir sama orang jalannya. Persoalannya apa? Ini ada persoalan gini nih. Udah saya datang aja. Saya mengalir aja datang aja. Ada yang ngomong, saya ini dari partai ini ada. Wah, saya nggak peduli. Ini warga saya nggak ada urusan sama partai-partai. Ini kamu telah menghalang-halangi orang masuk di sini salah. Sudah pinggir. Kan rame. Sudah minggir. Dia keras, saya keras. Dia keras, saya keras. Minggir. Akhirnya digeser aja mobilnya. Akhirnya sudah. Wes kamu persoalan sama orang itu jangan nutup jalannya warga. Kalau persoalan sama orang lain, ya selesaikan sama orang lain. Selesai udah. Minggir. Kadang-kadang aparat rada wedi. Nekat kan nekat Surabayaan ae lah kita. Saya gitu aja. Saya mana yang memang itu rasional benar ya kita bela. Kita enggak itu meskipun orang kaya maupun orang kita tetap enggak beda-bedakan. Pokoknya yang benar ya kita bela lah. Iya. Jadi nggak pernah mentok dengan wah ini ternyata dia kaitan sama misalnya taruh rekan sesama partai kah atau enggak ya. Tak tabrak aja sama saya enggak peduli. Iya. Saya prinsip saya ini warga saya. Enggak ada urusan seperti itu, gitu. Saya ngomong kemarin di sekolah ada sekolah yang ada anak dibully macam-macam. Tahu-tahu saya hari ini Pak Usman tonggone ya lah tonggoku. Saya pura-pura enggak dengar udah persoalan apa ini. Udah ini harus selesai. Gitu saya enggak ambil pusing saya udah. Jadi artinya kita harus konsisten untuk membela warga-warga yang kayak seperti itu harus konsisten. Kalau enggak ya dikira cuma cari pencitraan padahal enggak ini ada laporannya, semua ada laporannya. Iya, mungkin ini juga yang membuat Cak Ji menang lawan kota kosong nih. Iya, artinya warga juga melihat. Jadi, kan. Iya. Saya kalau ke Jakarta, ya nggak sombong ya. Saya di masakan Padang banyak kenal saya juga. Oh iya. Mereka mungkin mendamba-dambakan karena seperti itu mungkin. Karena dia sudah lihat YouTube gitu, lihat TikTok tahu. Saya di DPR RI waktu mau masuk itu, satpamnya kenal semua. Oh iya. Saya sudah full loh Cak ya. Oh iya. Wah. Tadi tahu orang-orang tahu semua. Iya. Tahu. Oke. Aduh, jadi ngeblank tadi itu udah mau nanya sesuatu tapi lupa. Cak, terus mau sampai kapan ini bermain media sosial ini? Ya sampai terus. Artinya di mana nanti kalau ada hal yang terbaru, mungkin media sosial sudah ditinggalkan sama umum, ada yang baru lagi, ya kita harus ngikuti. Kita kan harus ngikuti. Adaptif ya. Jadi saya pernah ngomong-ngomong sama Chandra Putra Negara yang SP30 ya toh. Saya diajari sama mereka, Cak, sampai ini ku lapo, ngoyo-ngoyo, ya bolehlah kamu sosialisasi sama masyarakat ya ada. Paling sampai kemampuan sampai ngumpul orang di gedung cuma 2.000 aja. Iki lho gunane media sosial ya. Sampai ngumpul piro, njaluk piro, lah memang lagi 40.000, 100.000 bisa. Bayangin nggak ada tempatan ya. Tinggal ndelok ae, tinggal ngeliat aja. Yang suka videone Cak Ji ki piro. Terus yang komen api itu, yang baik itu berapa. Kan bisa dilihat dari situ. Orang mana ini, orang Jombang apa orang Surabaya, kan bisa semua. Oh iya, tapi rasional. Oh iya benar ya. Main terus saya udah. Iya. Kalau dari data paling banyak penontonnya dari mana, Cak? Kalau TikTok banyak orang Surabaya. Dilihat dari komennya itu kan orang bahasa Jawa semua itu. Oh iya. Ya, komennya orang Surabaya yang tinggal di mana misalnya itu kan bisa, Cak? Banyak. Ya memang ada dari Jakarta, dari Semarang, dari Sumatera ya ada. Dari luar negeri ada? Saya waktu ke mana? Ke Malaysia. Ditegur sama orang Medan datang ke Malaysia. Loh, ini Cak Ji yang di TikTok itu ya? Yang viral sama polisi dibentak-bentak. Nah, iya bener itu yang saya mau tanya. Oke, lanjut. Iya. Ngajak foto-foto di Malaysia makan tuh. Banyak. Ini yang saya mau tanya tadi, yang ngeblank tadi. Itu video tahun berapa? Saya lupa. 2000 tahun lalu kah atau 2023 itu? Oh 2022. Ada video yang menunjukkan bahwa ada seorang polisi berpangkat AKBP, Kabak Ops kalau nggak salah ya. Itu ngomelin wakil wali kota. Iya. Nih pertanyaan saya pertama gini, Cak Ji kok nggak emosi tuh menghadapi orang seperti itu, menghadapi amarah begitu. Kok Cak Ji nggak emosi juga gitu? Jadi kan saya kan dilapori sama warga saya. Tanggal sekian
mau ada eksekusi. Eksekusi. Pengadilan tuh ya, Cak, ya? Pengadilan. Oke, clear. Berarti kalau sudah eksekusi berarti kamu sudah kalah. Terus kamu yang kamu tempati tanahnya itu tanah siapa? Saya nggak tahu. Zaman dulu saya cuma diperintah lurahnya nempati sementara di situ. Sementara sampai sekarang puluhan tahun. Ya. Berarti gak nyewa? Enggak. Berarti kamu salah lo ya. Ya, ngakui dia salah. Iya. Loh, datang kamu ke sini apa? Saya cuma minta waktu 1-2 hari untuk memindahkan barang saya. Memindahkan barang saya. Supaya besok itu tidak terjadi pengeluaran paksa. Kalau pengeluaran paksa kan banyak yang rusak. Oke, cuma itu permintaan. Oke, saya datanglah ke sana. Saya ngomong sama jurusita negosiasi. Jurusita oke. Terus nggak taunya ada bapak-bapak polisi prak. Oh, Pak bingung. Udah nggak usah negosiasi mau. Oh, rame. Loh, saya ngomong, Pak, ini cuma ini. Pak polisinya, oh, terus ngamuk-ngamuk itu Pak polisinya. Saya diem aja. Aku cuma dia, wah ini bakalan viral. Saya bantu saya gitu. Oh, itu dia ternyata. Saya kan nggak mau ngelawan. Kalau Iya. ngelawan saya kan, saya Bener. diam aja. Saya kan cuma adu argumentasi. Ya, aku ingin tahu, wah ini viral di sana. Pertanyaan nih, Cak. Ini jujur nih, Cak. Tolong dijawab. Kalau tidak ada video yang merekam, apa yang akan Cak Ji lakukan kepada si polisi AKBP itu? Saya kan sudah saya persiapan karena media sosial, tim kreatif saya udah siap semua. Kalau nggak ada video, kalau nggak ada yang merekam, artinya kan tuh Cak Ji tampil utuh sebagai jati diri Cak Muji gitu. Enggak ya tetap lah kita nggak mau ngadakan frontal seperti itu. Oke. Karena kan nanti justru image-nya kita jelek. Gitu. Iya. Itu Terus yang kita lakukan. selanjutnya gimana tuh sama si AKBP Ya itu? sudah terus didamaikan lah, udah. Kabarnya dia udah nggak tugas di situ lagi, Cak? Nggak tahu saya tugas di mana nggak tahu. Sudah enggak ya? Cuma video itu sekarang diputar-putar lagi orang-orang. Iya bener. Karena Cak Ji FYP Aduh, terus. iya diputar-putar lagi di bulan-bulan itu ada. Padahal itu video tahun 2022 itu. Iya, karena Cak Ji FYP terus gitu, jadi mungkin yang masa lalu tuh diangkat lagi, diputar-putar di-repost lagi. Kalau ada penggusuran, video itu dinaikin lagi. Ada penggusuran, bener. Aduh. Iya. Oke, tapi ya dinamika ya Cak itu. Dinamika, seneng lah, seneng. Artinya ya itu tadi kita sudah tidak mau mengganggu pekerjaan wali kota, biar wali kota konsentrasi mempunyai program-program nanti yang hasil program-program hasilnya yang keberhasilan ini kan juga dinikmati berdua. Kita kan juga bisa menyosialisasikan. Itu yang harus disadari sama wakil-wakil bupati maupun wakil wali kota seluruh Indonesia harus nggak usah eker-ekeran, nggak usah bertengkar. Ya itu tadi lo bertengkar paling ya proyeknya gak kedumanan. Loh kita kan ngomong terus terang aja, kita kan tahu lah paham hal-hal seperti itu. Kalau saya enggak mau itu zaman-zaman nom-noman dulu udah sekarang udah enggak zamannya itu. Oke. Cak, kita masuk ke soal persoalan-persoalan di Surabaya nih ke depan. Apa yang menjadi tantangan paling menjadi sorotan Cak Ji nanti di pemerintahan ke depan? Kita itu kemarin sudah punya satu kesepakatan dengan wali kota karena RPJMD ini kan sudah disusun bersama-sama. Jadi prioritas kita satu wilayah punya satu rumah sakit. Artinya satu wilayah itu RT, RW enggak, atau? Surabaya Timur, Barat, Utara. Ini kan ada 5 wilayah yang sudah terkoneksi punya rumah sakit. Itu wilayah Utara, Barat sama Timur. Tinggal Selatan sama mana ya? Tengah. Nanti kita dua akan lagi ya rumah dua sakit lagi. Kita akan bikin rumah sakit. Dan rumah sakit itu rumah sakit yang sudah klarifikasinya cukup bagus lah. Terus masalah banjir. Banjir itu sebenarnya sih nggak separah Jakarta kalau Surabaya itu. Jadi nggak enak nih. Oh iya dah. Kita itu banjir kalau ada banjir lewat aja. Nggak sampai nginep lah. Nggak sampai nginep, iya benar. Itu udah ngomong ke Mas Pram kan? Udah ngomong ke Mas Pram bahwa nanti diperbaiki sama Mas Pram itu. Karena Jakarta kan menyala sekarang. Bukan mengalir ya, Cak? Enggak, menyala. Jakarta menyala. Kalau mengalir nanti genangan itu masih terus. Oke. Jakarta menyala. Ya, kita akan benahi semuanya. Terus masalah sampah juga sudah kita punya pabrik sampah. Nggak ada komplain lah kalau masalah hal-hal semacam itu. Sekarang itu yang menjadi agak keseriusan kita adalah kemacetan. Oke, iya betul kemacetan. Jadi sebenarnya kota itu berhasil kalau tiga hal
hal ini bisa teratasi. Satu, masalah banjir, kemacetan, terus masalah banjir, sampah, banjir, kemacetan. Kalau 3 hal ini teratasi dengan baik dan tidak ada problem, kota itu berhasil. Kalau yang lain-lainnya tinggal ngikuti alirnya saja. Oke. Transportasinya apa Pak? Gebrakannya Cak? Kita akan menggunakan angkutan massal. Oke. Angkutan massal, bis listrik sudah ada. Terus terkoneksi ke kampung-kampung, kita punya kendaraan yang namanya Wirawiri. Wirawiri itu ya mobilnya sudah AC juga sekarang. Karena yang namanya angkutan kota sekarang kan sudah banyak nggak diminati sama masyarakat. Iya. Karena kalah dengan angkutan-angkutan yang baru yang sudah AC nyaman segala macam gitu. Itu pengelolaannya butuh duit besar loh ya. Enggak lah, pemerintah kota sudah memfasilitasi itu semua. Oke. Jadi anak-anak sekolah, orang-orang lansia dan kita bisa pakai Wirawiri. Kalau yang di jalan-jalan besar kita pakai bis. Namanya Surabaya Bis. Surabaya Bis. Oke. Tapi kalau nggak salah kemarin di Kementerian Perhubungan anggaran untuk bis perintis nggak tahu deh di stop atau dikurangi atau gimana itu ya? Bener ya Cak ya? Loh kita APBD kita nggak beli bis. Cukup ya? APBD kita nggak pakai APBN. APBD kita pakai beli transportasi itu sendiri. Oke. Ada juga persoalan soal jembatan Suramadu yang kemarin jadi rame. Betul. Itu gimana? Dihancurkan, ditutup, atau gimana nanti sosialisasinya? Atau kan, misalnya gimana? Pertanyaan gue ekstrim ya ternyata. Iya. Maksudnya gini kan, ini bagian dari ini titipan produser sebenarnya. Lo enggak di sosmed saya juga banyak masalah itu. Kemarin sudah kita jawab bahwa Suramadu itu bukan kewenangan Surabaya. Iya. Itu kewenangan Menteri PUPR Jakarta. Iya. Karena apa? Karena Surabaya dan Bangkalan ini cuma ketempatan saja yang menghubungkan antara Jawa Timur di mana Surabaya dengan menghubungkan Pulau Madura. Nah, di mana nanti itu kan bisa mempercepat arus pembangunan yang ada di Surabaya. Tujuannya kan seperti itu. Kalau ada hal-hal yang katakan orang kena jerat senar ini kan oknum. Artinya itu kan bisa diatasi. Di mana keamanan yang di sana harus lebih selektif lagi, pihak-pihak dari aparat juga bisa menjaga, dibantu dengan dinas perhubungan terkaitan begitu. Itu benar-benar murni dari suara akar rumput atau ada unsur lain yang? Enggak lah, ya cuma suara netizen aja lah, enggak semuanya. Ya kalau dirobohkan gimana, manfaatnya banyak sekali. Wah, ya banyak sekian juta yang enggak setuju saya kira. Kita kan bisa dilihat itu. Iya berarti Cak Haji porsinya adalah menenangkan warga ya, sekaligus mungkin menjembatani antara mensosialisasikan supaya keamanannya di sana ditingkatkan kembali. Gitu aja sebenarnya. Nah itu suruh polisi yang AKBP tadi tuh harusnya tuh. Dia suruh ke sana tuh. Oke. Cak Haji ini masih lanjut soal di program nanti Surabaya. Apakah terganggu dengan efisiensi anggaran? Enggak, Surabaya enggak terganggu. Dipangkas berapa persen? Sebenarnya kita itu dari awal enggak ada pemangkasan. Karena kerja-kerja birokrasi kita itu banyak di lapangan. Jadi kayak penggunaan misalkan AC atau penggunaan yang tidak di kantor itu kan banyak dikerjakan di lapangan, di balik RW. Itu sudah kita selalu kerjakan di sana. Jadi rapat-rapat FGD sudah lama enggak ada hal semacam. Artinya enggak terlalu terkena dampak. Lah kok kemarin Pak Wali Kota bilangnya ada WFA, work from anywhere ya. Artinya dia bisa bekerja ini bukan bagian dari itu ya Pak Cahya? Bukan. Jadi kayak misalkan makanan bergizi ya? MBG. Itu kan kemarin sama Pak Wali dialihkan untuk perbaikan sekolah-sekolah yang tidak layak. Oh gitu. Karena makanan bergizi ini kan tanggungan pusat. Oke, berarti Pemkot Surabaya tetap digunakan untuk pendidikan. Iya, tapi untuk pendidikan, tapi untuk sektor yang lain gitu. Sektor yang lainnya. Bukan persoalan makan bergizi gratis. Karena itu kan sudah ada porsinya sendiri anggarannya dari APBN ya, misalnya. Itu tidak menimbulkan persepsi yang miring kan ya, Cak? Enggak, sama-sama untuk pendidikan. Kan banyak sekolah-sekolah misalnya yang masih kurang layak atau memang perlu diperbaiki. Kan perlu harus sekolah sekarang di Surabaya itu rata-rata SD kan sudah bagus-bagus. Atau SMP pun juga. Tapi kan juga ada sekolah-sekolah swasta yang kurang layak, itu yang harus kita bantu. Karena ada arahan bahwa pemerintah daerah
baik itu provinsi, kabupaten dan wali kota itu membantu program MBG dari sisi penganggaran. Ya makanya saya tanya itu tidak membuat itu menjadi sesuatu yang dianggap miring atau? Oh enggak. Sama-sama kembali ke pendidikan, enggak ada masalah. Oke. Ini titipan lagi nih, Ja, ada lagi. Oh iya, soal stunting. Surabaya itu salah satu yang dianggap sukses Berhasil menurunkan stunting. Perjalanannya pasti berat itu. Apa tantangannya, Ja, kemarin? Jadi kemarin itu kita kan punya namanya kader Surabaya Hebat. Mereka yang turun di lapangan dari RT ke RT, di mana warga yang kurang gizi katakan, mereka langsung terdata melalui RT-nya, melalui kader Surabaya Hebat. Begitu terindikasi seperti itu, maka tim-tim dari Puskesmas langsung terjun ke bawah memberikan suatu pembenahan. Nah, dengan begitu cepat sekali pemulihannya. Dari sekian, dulu sekian, setelah ini berkurang sekian, dan itu menjadi satu keberhasilan nasional seperti itu. Intinya kita bekerja sama dengan RT RW, kader Surabaya Hebat, yang mana mereka tanggap terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Kuncinya itu sebenarnya? Kuncinya itu aja sudah. Kalau nggak tanggap mereka nggak terekspos, nggak tahu. Kalau kita tanggap terus lapor ke Puskesmas, lapor ke Dinas Kesehatan, langsung tertangani. Biasanya kan pimpinan, lalu ada birokrasi. Nah birokrasi ini yang sering nggak jalan. Nah, jadi justru makanya RT RW kader Surabaya Hebat itu dikasih kemenangan untuk bisa mendata warga sekitarnya yang kira-kira kurang gizi atau mungkin dikatakan stunting. Dengan begitu berapa yang terdaftar langsung dieksekusi. Selesai persoalan. Ini harus dicontoh nih sama yang lain nih. Bahkan Jakarta yang disebut kota global aja masih belum. Tidak terlalu birokrasi, waduh sedang ini mati orang ini. Kalau nggak tertangani kan cepat tangani, cepat kasih gizi, kasih susu aja apa. Sekian minggu perkembangannya berapa, sekian bulan udah nggak gizi, kembalikan lagi. Iya. Ini wali kota Depok harus berguru sama Cak Ji nih, Bang Supian Suri nih, supaya tidak terjadi lagi yang kemarin itu, Gus, Pak Produser. Apa namanya? Apa tuh, Cak? Stunting. Jadi program stuntingnya itu biayanya lebih besar untuk wadahnya daripada makanannya. Sama isinya. Itu. Gitu. Oke. The last pertanyaan terakhir berarti nih. Kita sudah terakhir nih. Kayaknya nggak kerasa udah sejam belum nih? Belum ya. Berarti 45 menit. Cak, setelah nggak tahu nih apakah terlalu dini apa nggak bertanya nih. Setelah menjadi wakil wali kota lagi, nanti rencana Cak Ji ke depan apa? Apakah mau menjadi seperti Deddy Kobuzer sebagai seorang content creator dan sambil ini ya jadi staf sus ya? Staf sus ya. Staf sus ya. Utusan khusus. Ya, staf sus Menhan, atau mau tetap di track di politik? Ya, semasa kita dibutuhkan dan berguna bagi masyarakat, kita tetap eksis. Karena kita itu sebagai petugas partai, yang nanti apa kata partai kan begitu. Kalau saya gitu, mengalir saja misalnya. Cak Ji kan harus punya mungkin punya bayangan, punya cita-cita kah? Gitu enggak ya? Ya kalau saya sih, ya memang namanya orang, mimpi dan keinginan itu kan ada. Ya tentunya kalau Pak Erik sudah tidak bisa mencalonkan lagi 2 periode, kalau itu memang kita masih dikehendaki warga dan partai merekomendasi saya sebagai petugas partai, ya kita jalani. Itu. Jadi wali kota dong nanti? Ya insya Allah kalau memang rekomendasi tugasi partai ya kita siap. Kan udah 2 periode kan ya, kepala daerahnya kan. Gitu. Saya kira mau jadi yang lebih tinggi lagi, misalnya Jatim 1 misalnya. Oh enggak lah. Enggak. Kalau partainya mau. Enak di Surabaya aja. enak di Surabaya aja. Tapi namanya dengan popularitas, tingkat kesukaan, wajar-wajar aja kalau naik sebenarnya. Ya, tapi Surabaya masih butuh penanganan yang serius. Oke, jadi gali lagi nih, ntar jawabannya balik lagi ke yang pertama. Ngomongin soal Surabaya dan sosok Cak Ji sendiri pasti lekat sekali dengan Persebaya, bonek gitu. Ya. Kalau kemarin kan ada supporter yang berkelahi, Persija kan di Cikarang itu ya. Nah, Cak Ji sebagai seorang
apa ya? Ya boneknya lah, anggap aja sebagai bonek gitu ya. Melihat rivalitas sepak bola seperti ini gimana sih? Masih zaman apa enggak sih? Ya jadi alhamdulillah Iya. bonek maupun bonita di Surabaya ini sudah berpikir dewasa. Artinya di mana supporter yang dibolehkan pada saat away ke Surabaya, mereka selalu disambut dengan gembira. Artinya mereka juga nginepnya kadang-kadang diajak nginep di sama-sama bonek, iya toh, atau selalu dijemput, diantar, bahkan waktu Persija main ke Surabaya, itu yang namanya Jackmania, kita yang nyambut sendiri. Kita nyambut sendiri, ya ketemu sama si siapa kacamata nih di Dedi siapa itu. Itu kita ajak. Begitu juga Persib main Surabaya, kalau memang itu away-nya penontonnya boleh, ya kita sambut. Pendukung Persibaya sekarang ini yang namanya bonek ini lebih dewasa dan lebih mementingkan di mana mereka boleh memberikan suatu dukungan yang fantastik atau yang fanatik itu pada saat 45 kali 2 aja. Setelah itu selesai berteman kembali. Setelah itu kita semua kembali bersaudara. Kembali bersaudara lagi. Itu yang kita alami seperti itu. Saya ingat lagi nih FYP lagi tuh, Cak. Soal waktu bonek menyambut Persija ada di mana di stasiun kalau nggak salah ya. Di stasiun. Lalu pelukan, lalu tapi pas ketika kalau nggak salah waktu Persebaya menang. Menang lalu kucing jadi harimau jadi kucing katanya gitu. Itu lucu banget tuh. Macannya jadi kucing. Macannya jadi kucing, bener. Jadi ya itu artinya dinamikanya di dalam lapangan di dalam stadion mereka memberikan suatu support gitu kepada pemainnya. Nggak apa-apa mau teriak-teriak, mau ngecek, ada masalah. Itu pada saat mereka 2 kali 45 menit. Setelah itu kita jamu, kita kasih nasi bungkusan orang-orang. Memang hanya orang dewasa yang nggak baperan ya, Cak. Seneng lihat-lihat itu seneng sekali. Jadi bonek sudah dewasa. Sudah dewasa. Harapannya semuanya supporter yang berkaitan dengan sepak bola dianggap saudaranya semua. Sudah nggak zaman lagi. Sudah nggak zaman sembari. Sudah nggak zaman. Gergeran apa tadinya? Gegeran. Oh, gegeran. Gemjeng udah nggak. Oke, kalau gitu terima kasih Cak. Oke, terima kasih sama-sama. Waktunya ya sudah mampir ke kompas.com setelah kesibukan jelang pelantikan nanti. Semoga nanti pelantikannya sukses. Lalu menjalani retret, saya nggak pakai retret biasa. Nggak berangkat? Nggak, saya cuma tanggal 28 aja. Kenapa? Cuma wali kota dan bupatinya saja. Tempatnya nggak cukup kali. Tempatnya nggak cukup? Iya, mungkin. Gitu, saya kira nggak berangkat membangkang tadi. Tanggal 28 ya, tanggal 28 aja. Tanggal 28 aja. Nanti Pak Presiden yang akan menutup, kita ikut hadir di sana. Oke, kalau pokoknya perjalanan semoga sukses kembali ke Surabaya dan membangun Surabaya supaya warganya semakin sejahtera. Terima kasih Cak Armuji. Terima kasih. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi ngobrol-ngobrol gaspol kompas.com bersama Cak Ji. Semoga pembicaraan ini mencerahkan dan memberikan semangat bagi kita semua, terutama warga Surabaya. Saya Fabian, pamit dulu. Sampai jumpa di Ngobrol Ngegas Pasti Nampol selanjutnya.